Hai, selamat malam sahabat setia Elias Daburno. Kita kembali berjumpa dalam topik hak cipta, copyright. Sebagaimana yang saya janjikan sebelumnya bahwa tema ini dibagi dua. Dan malam ini saya akan melanjutkan tema ini dengan poin-poin tentang jenis atau bentuk pelanggaran hak cipta, ya. Kemudian batasan-batasan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan pengubahan suatu ciptaan. Kemudian yang atau selanjutnya adalah sanksi pelanggaran hak cipta. Dan yang keempat, apa yang dilakukan ketika kita mengetahui adanya pelanggaran hak cipta. Nah, itu 4 poin yang akan dibahas pada malam hari ini. Nah, kalau boleh, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, kalau sempat, monggo silakan like dan subscribe channel ini biar saya tambah semangat. Nah, teman-teman sekalian, pembahasan malam hari ini di tengah suasana gembira karena mendengar lagu Lady yang dibawakan oleh Kenny Rogers dan Lionel Richie. Itu lagu lawas tapi tetap outstanding, luar biasa. Penyanyi kabakan yang suaranya unik, khas, dan ya boleh dikatakan legend. Baiklah ya, teman-teman, kita kembali ke topik jenis atau bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta. Jadi ada beberapa bentuk kegiatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Di antaranya mengutip sebagian atau seluruh ciptaan orang lain yang kemudian dimasukkan ke dalam ciptaannya sendiri, ya, seolah-olah gitu ya, tanpa mencantumkan sumber, sehingga membuat kesan seolah-olah karyanya sendiri. Itu disebut plagiarisme. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak tanpa mengubah bentuk maupun isi, untuk kemudian diumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain dengan sengaja tanpa izin dan dipergunakan untuk kepentingan komersial. Nah, itu bentuk atau jenis pelanggaran hak cipta. Nah, batasan-batasan seperti apa ya penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau pengubahan suatu ciptaan, baik sebagian maupun seluruhnya, yang tidak termasuk dalam perbuatan melanggar hak cipta bila sumbernya disebutkan secara lengkap untuk kepentingan. Nah, ini jadi perhatikan ya. Jadi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian
untuk kepentingan keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan. Kepentingan lain yang dibolehkan itu terkait dengan ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Ya, untuk lebih jelasnya, batas-batas mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai perilaku pelanggaran hak cipta dapat ditinjau pada pasal 43 sampai 53 tentang pembatasan hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Jadi teman-teman bisa melihat pada pasal 43 sampai 53 ya di Undang-Undang Hak Cipta yang terkait dengan batas-batas mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai perilaku pelanggaran hak cipta. Selanjutnya kita bicara tentang sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Jadi pelanggaran hak cipta dapat diproses sebagai pidana sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan. Jadi harus dilaporkan. Adapun sanksi pelanggaran hak cipta yang diberikan dapat berupa pidana penjara atau denda seperti berikut. Ya, kita ambil beberapa pasal saja ya. Misalnya pasal 112, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 3 dan atau pasal 52 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, pasal 113, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F, dan atau huruf H untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Masih ada beberapa lagi ya pasal-pasal yang terkait dengan sanksi bagi atau sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Selanjutnya kita bicara tentang kemana atau apa yang dilakukan saat mengetahui adanya pelanggaran hak cipta. Sebagai pencipta, kekecewaan tentu pasti ya dirasakan saat melihat orang lain, pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai miliknya
terlebih jika mendapat keuntungan yang begitu besar. Maka dari itu, pemegang hak cipta berhak melakukan gugatan ganti rugi. Nah, jadi apabila saudara sebagai kreator ya menemukan atau mendapatkan karya saudara dibajak ya, atau menemukan adanya pelanggaran hak cipta, maka saudara berhak untuk melakukan gugatan ganti rugi. Kemana gugatan itu dialamatkan? Gugatan bisa dilakukan atau dilayangkan ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 95 sampai 104. Adapun cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau ya tadi itu pengadilan niaga. Nah, itulah sebabnya penting sekali ya teman-teman untuk melakukan pendaftaran atas hak cipta. Jadi bila mana karya yang kita atau saudara hasilkan berpotensi ya atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya, maka disitulah peran dan manfaat dari mendaftarkan hak cipta dan merek dagang. Hal ini berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dahulu mendaftarkan hak cipta dan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka ya kita tidak perlu khawatir lagi bila pihak lain yang menyabotase atau mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun dengan susah payah. Di samping fungsi proteksi, manfaat dari mendaftarkan hak cipta itu adalah fungsi ekonomis. Apabila ada pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar hak cipta atau dagangnya untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak atau mengiyakan dengan kerjasama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya. Nah, kalau soal prosedur terkait dengan pendaftaran hak cipta, teman-teman bisa cek ya, bisa mendaftar melalui jasa konsultan atau melalui Kanwil, Departemen Hukum dan HAM, atau bisa juga mendaftar melalui situs online. Nah, itu ya beberapa topik lanjutan terkait dengan hak cipta. Nah, sekali lagi saya perlu menyampaikan mengapa tema hak cipta ini saya perlu sampaikan ya. Ini juga sebagai bentuk atau upaya untuk menyebarluaskan tentang pentingnya hak cipta ya. Karena hak cipta itu menyangkut suatu yang berdimensi jangka panjang, long term goal ya bagi bangsa ya, yang berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa ya. Konon peradaban bangsa yang maju dan unggul itu memiliki sejumlah karakteristik ya, di antaranya ya berkaitan dengan sebuah bangsa memiliki peradaban yang maju dan unggul manakala bangsa itu menjunjung tinggi, menguasai dan terus mengembangkan sains, ya ilmu pengetahuan, knowledge, dan teknologi. Lalu kedua adalah bangsa yang unggul berperadaban maju, manakala bangsa itu memiliki penghormatan terhadap rule of law
ya kan? Dan juga mengakui serta menghormati yang disebut dengan property rights. Jadi hak milik yang ingin dilengkapi karena juga berkaitan dengan dunia inovasi, ya, penemuan, invention, discovery. Ya, bangsa yang akan maju manakala memiliki etos kerja yang tinggi, bangsa yang mau berkeringat dan bekerja keras. Tentu mereka yang bekerja keras itulah yang patut mendapatkan pengakuan atas kerja kerasnya. Di antaranya hak kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya adalah hak cipta. Nah, itulah alasan antara lain mengapa hak kekayaan intelektual itu, hak cipta itu sangat penting. Nah, teman-teman sekalian, semoga topik tentang hak cipta ini mendorong kita semua untuk mulai menghargai, menghormati, ya, hak cipta setiap orang. Itulah harapan yang paling dalam dari pembahasan topik tentang copyright ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita semua tumbuh bersama, sukses bersama. Itulah moto Elias Dabur Note. Selamat malam. Terima kasih.